Assalamualaikum. Aduh, leuwih-leuwih debatan raja-raja eta kejamna ya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarenceng hormat sia. Kabog maneh. Aduh, Kakang Semar. Waras ning jati ning ngari. Jaga salam nyong kabeh. Kumaha sok bercerita heula. Maksud tujuannya teh aya naon meureun? Abdi eta Naon ya ya? sekolah bingung ya mah. Ada sejarah abdi teh. Hah? Pas 7 tahun. Oh, eta parenjol gitu. Mangga dia panti Jarumna. Semino. Oh, eta teh. Lubang Semino. Jangan panggilkan kayaknya Pak Abdi itu kan udah banyak asal usul nama tidak jelas. Kalau dari pola minuman mungkin anu lebih diingat mah banyak mengkonsumsi extra jos sama apa susu itu yang sering kalau secara itu nama. Tapi ada pertanyaan panggilkan teh asa kirang jatuh puas eta teh jawaban eta teh gitu. Terus pada tahun eta teh? 7 kan majang 7 lah. Majang 7 Cuci darah teh. Saudara teh Kita di debrel gitu asupkeun gitu. Ini si Jarum Si masuk Jarum dia. teh. itu Lebat ka dia. Tuh. Keluar ti dia, ka dia saya muter gitu. Dia alatna. Alatna eta alat. Anu harita. Alat sirkulasi teh. Putaran darah eta gitu. Anu harita urang domo. Anu di jero keluar, anu di luar kajerokeun gitu. nah Pas bersih masuk deui ka dia. kapungkur tilu saminggon mung sakali terus banyak Ya. cuci darah teh tamat jeung pos sabaraha sasinya teh 4 saksi teh janten saminggon teh 2 kali nah terus iya guys sesa iya kampangan pipis teh ayeuna mah Bisa pipis. bisa pipis Tapi nyeri teu? Hah? Nyeri teu? Henteu, kan tayang keluar. oh ya jadi pengen mah ada keluar. cuman tidak bisa nah terus pembuangan etana teh pas cuci darah teh dibuang juga air urin itu banyak seberapa 4 kiloan Sekali cuci. sekali cuci itu sekalian dikeluarin si itu teh air seminat teh. Kira-kira ada apa awawan? Ada sesuatu. Kita buktikan langsung Kak. Kita buktikan. Can kayak jawaban nu puas panginten lah itu gitu kalau secara ninggalin nu ieu nama minuman beureun eta konsumsina teh gitu panginten nyaman abi we sareng aya nu biasa memuaskan lah terus ningalok gitu sareng saat nabawan Kita buktikan. Bapak. Bapak apa? Sok mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا رب العالمين محمد يا الله محمد Guru Jaya Buddha Jaya Muhammad Sunan Gunung Jati Buana Kota Pajak Sunan Jaya Gilang Allah Mahfud Sini Ngajadikan perkara naik Allah Asal Jati Allah
meditation and one nyata Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul Muhammad, tangan anjing di dalam titik Allah nyata Allah. Allah. Assalamualaikum. Aduh, ya naon deh Kakang Semar. Laju ya. Kurang baunya ya. Urung muara kieu mun jirang kieu. Wah, iya mah Kakang Semar yang melalagana beneran. Aduh, hari Kakang Semar. Guys ya. Guys. Ya aing mah moal naon. Hah? Aduh, Kang kumaha rek diasupkeun wadenan. Moal asup atuh Kang Semar. Moal asup Kakang Semar dibebaskeun make naon ae oge. Asup keluar deui moal kuateun atuh aduh. Tahan bara. Ari Kakang Semar lelagaan ieu ilmu dipake diasupkeun ka dieu. Kumaha engke make jelema nu pake eta nyin kagorengan dipake ngarampok Benar ya. pake itulah ngelacur naon aduh ngaruksak eta atuh meureunnan. Kayak nyambungna kasanya Kakang Semar kene wae geuring ngalang layung ge. Bener. Aya geuring ngalang layung Kakang Semar malik ilmu sorangan. Entok ada yang mau. Berarti apa? Berarti ayeuna mah apal gitu. Lain masalah moal da pasti lamun ieu jelema nu make ilmu ieu baju aya ilmuan. Tah ilmuna dimeunang di Kakang Semar. Rek dipake ngelacur. Bawa ka pake tempat nu kitu naon tah? Ngarampok di kos. Nu karar itu Dunia malikna ka saha? Hiji ka jelema nu makena, kaduanya ka Kakang Semar kene. Geuring ngalang layung kene. bahaya antuk. Aduh, ke moal bisa nulungan batur, bawa nulungan batur Kakang Semar ge ribu lang layung. Moal nu asup, diasupkeun kumaha oge dipake ge mah. Geus piring. Nya mau. Nya yang. Naon. Ieu naroskeun si bapak ieu yang. Ma, Dek ieu caritana teh nya yang. Pas 7 tahun cuci wae darah cenah yang. Ke rumah sakit. Iya. Tah naon wae Waduh, darah teh. tinggal dipariksa heula ge. Aing bung eta wae ngan saukur. Ieu kitu nyaho. Ya udah. Efektif Pak. Tong ada bener bahaya. Cukup pembuktian. Jadi nyaho kan budaya pembuktian. Ieu mah waruna goblok jasa. Kunaon sih yang? Hah? Karuhuna kunaon? Aduh, leuwih-leuwih dibatan raja-raja eta kejamna ieu mah. Waduh. Main eta wae main potongan wae eta jelema batur, main keset wae. Aduh, aing mah ieu mah. Ieu mun eta mah hate nuraninya teh katutup ku amarah-amarah. Dendam dah. Jadi weh lu ka gembong-gembong nu karar itu. Ceritanya yang
Oh, aduh, iya mah. Lain Hah? jos lain sugan teh tinu minuman cenah ya tinu susu Extra Jos. Mak rencana mah teu naon eta jos teh. Ieu Naon hubunganna minuman eta? teh minuman eta sugan teh Makanya kira memuaskan eta jawaban teh. Ya, anjeun teh boga leluhur teh kurang ngajarna nemen-nemen teuing. oh Hayangnya mah. Baheula leluhur anjeun tukang mabegalan jelema batur meres rakyat. Tah, jelema teh anu teh eta main dicacak, dipotong-potong, can dikeset etana. Raja teh teh bener-bener raja teh. Tah, ayeuna anjeun meunang etana balukarna. Karmana eta da itu nang geus paeh lamun can paeh mah manehna nu ngalaman karmana tapi manehna ayeuna keur disiksa. Kunaon kula-kula manehna sorangan. zaman kehirupna teh nya ya Ka anjeun nu jadi turunanna kacipratan eta lain mah kacipratan anu ngeunaheun yo mah kasengsaran kalau ka panyakit wayahna kudu dijalani. Ya. Naon sia teh Yudhistira? Kalau bawa apa? Naon sih yang? Hah? wabah Iya, wabah nu ayeuna disebutna pagebluk. delta ayeuna mah Naon? delta ayeuna Delta teh naon? eta aran zaman ayeuna delta Ke nyaritana ieu heula bereskeun heula. Ieu jelema, ieu tah. Kudu biasa. Ya, pegatkeun kabeh tah. Daripada kana keturunanna engke ngalaman deui terus. Ngan anjeun kudu busa eta barang bere ka batur. ya. Ya. bener Ah. penebusan eta nanti Nah, nebus eta kesalahan Kesalahan kamu. lain anjeun kesalahan anjeun ge boga dosa mah. Tah, dosa eta nyambung ka alam leluhur eta da ayeuna balukarna. Da anjeun sarua wae lah. Ya, Kaya nang mah barang bere ka batur tadina urang rada koret, rada melit, rada nyaah. Kudu kaluarkeun saeutikna naon wae eta mah ndek dahareunana, ndek bentukna naon zaman ayeuna teh. Duit gitu. rek leutik Nu penting mah lain masalah barang bere na ngabahagiakeun batur. Eta lain barang bere sabenerna ngabahagiakeun batur, nyenangkeun batur. Tah tina hate nuranina eta ngadoa munajat ka Allah. Eta lain masalah barang bere malah jalan unggul pelandara ka bungah ieu. Di jerona munajat ka Allah. Tuh, oke nama bereskeun heula Kakang Semar. Sok pegatkeun heula kabeh riwayat eta. Untuk pegatkeun riwayat hubungan darahna, karma-karmana. Baik. tos Saya poding beri pohon yang Engke ieu lelepkeun. Kudu kabasehan kabeh, entong sampe endo. Entong sakadar kieu ceplak kan ieu lah. Maharek cageun kieu unggul mah. Mun bisa ngadaplok kabeh. Hayang cager bener enda. hayang cager ya hayang cager bener Bejakeun anu ngajagaana. Entong asa geus sakit. Asal basa. Bebaskeun kabeh. Ieu nemen deui dodana. Leluhurna. Lain manehna manehna ge aya sih. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah datang ke abdi. Karma lu menit ayeuna pe enak jam ayeuna jeung karma di pegat Allah. Terus. Dah ya. Sok geratakan doakan. sawajuan Sok aja. Tadi yang harap punten ya. Alhamdulillah Bismillah. Ya Allah. Supaya benar. Mana sang hyang deh. itu yang ngecek tulah kolamna Oh, bejakeun. Kakudu kageut. Malu terkikis ya. Digodok di kawah cendera di muka ya. Allah. Penyakit-penyakitnya lalunkan ya. Luar hijat-hijatnya jaga tadi. Allah wala kulubihim wala syamim wala absyarim bijawati wala hujjah. Kena gelap jadi terang. Allah. tos kang kadi itu tuh mengikuti itu sarang Kang Aceh. Kang Aceh. Anak. Cok, cang. Sarangan kan? Sok sarangan. Sarangan kabeh. Naon? yang tadi teh acan Yudhistira tuh Naon? wabah ayeuna Oh, wabah.
Naon itu penyakit? Delta jangan disebut teh ini. Naon deula? Penyakit eta disebut teh. Delta cenah cek ayeuna. Lain COVID lain. Iya teh sabenerna mah aya supata baheula. Baheula yo. Tah aya jelema bisa. Saking ku kesala. Yo alam. Jadi samarautan. Bahasa naon ka jelema-jelema ayeuna. Kunaon imbasna nya eta ku kasarakahan. Awawan nafsu eta kaharudangkeun. Baulana gengs aya titis tulis caritana engke tina mangsana aya hiji alam tahun bakal jelema teh beunang ku panyakit. Tak hiji dimanfaatkeun ku jelema-jelema anu bernaon sarakah ya nafsu nagede ngamanfaatkeun ngajadikeun naon ladang. Tah didinya semakin eta semakin kawas-was kasieun eta timbul. Asal muasal mah eueuh lamun eueuh supata. Supata teh carita baheula. Berarti supata eta kudu di ieu yang ku Bapak supaya ieu ya. Ya kudu dipegatkeun lamun teu dipegatkeun mah nya terus we. Bapak. Nah. Hayangnya supata saha? Supata Bapak kene wae. Pasia gareng. Wah. Supata Bapak kene ya. Oh. Pageblug jangan sebut Bapak. Pageblug. Jadi ngarambat ka mana-mana. Wah, pasia gareng. Beta kudu ku Bapak deui ya. Pak, ya. Demi kesejahteraan ya Pak, supaya lancar. Jangan berlarut-larut ya gini kan, terus dilatih 2 tahun dia Pak. Ya kudu bener-bener eta mah munajat dan nyambungkeun rasa kajat sang baha etana. Maha suci na tah. Gatkeun kabeh. Mun teu dipegatkeun mah nya kabeh. Sabaya lain di alam dunia wae, di alam gaib ge sarua wae. Oh, itu teh ya. Oh. Wabah. Nya aya wabahna. Nah, beda kun teu jelema. Gembor-gemborkeun. Udah, otakna darwit wae bisnis wae itu dan. Oke, sok Kakang Semar nyanggakeun. Pak, Eta pantak Kakang Semar diturunkeun ke alam dunia yo ge kudu ngabereskeun. Sading Allah dah. Pelantarana si Wahyudin Hartono. Hirup di alam dunia ayeuna. Nah, sok Kakang Semar. Halus kudu kitu tadi kudu nanya kitu lah, mudah kita mah terus-terusan. Lu bawa jadi eta. Aing jadi ngomong wae geus lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rancang hormat sia. Aduh, Kakang Semar. Pangabaktos kaula. Punten. Alhamdulillah teh genjleun ya. Kakang Semar. Teh genjleun. Oh. Waktu lampah tuh teh. Gampang ini. Aduh. Ya Allah. Kasarakahan tos araya di mana-mana. Oh, Kakang Semar. Sok manganya gak keuni Kakang Semar, asal dari Kakang Semar wih keuni Kakang Semar. Allah naik ngadoa kejahat maha suci. Bangga Kakang Semar. Alif sajatining tunggal. Bangga. Ngetan nusimon di Islam teh naon? Allah. Jaga manaon mulain hiang widi, hiang manon, hiang rasa, hiang agung kabisadayana. Kita namina Tuhan. Hei alam sunyarui, alam nutup katinggal. Ayeuna menit ayeuna detik ayeuna poe jam ayeuna baheulana eta sejarah sabda pandita ning aji ning rasa ning sajati anu disebutna pageblug di alam dunya ku kasarahan jalma-jalma dicabut ayeuna kabeh. Hei kuman-kuman atau penyakit nu aya di alam dunia balik anjeun
ke alam kegelapan, kegelapan siwa atau kegelapan pikiran. Balik kabeh, putus ayeuna kene, menit ayeuna jam ayeuna waras ning jati ning ngari. Jaga salam nyong kabeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun, tabak, kareng. Jadi sira. Nah, ibu tak maneh, ayeuna keur ngabdi maneh di dieu kawenya. Nah, sing bener nya ngabdianna. Tade ulang ngadu-ngadu ka kabehan nya. Sampurasun. Alhamdulillah ini mah guys. Balik deui ka asal lah guys, balaya deui. Ya sing larukeun nya. Aduh, kada sifat-sifat eta dah. Ngadu-ngadukeun wae nya, Ngabenya bina kasarakahan. Oh, aing mah geus ngadoakeun kurang kumaha ngabantuna ka dieu ka ditu para gaib da saker saha tuh. Saker aranjeun kabeh nu dari anu anjeun nu dari ngadon pagontok-gontok. Mah ayo urusanana ampun aing mah. Ya guys, ayeuna mah. Ya. Atur nuhun ya. Ada si Arjuna. Tobat di bejaan ku aing sama tobat. Guys lah, kumaha masing-masing wae lah. Ya mohon. Nuhun. Ya. Yuk, cabut deh ke. Kayak dapatnya. Bising teu bawa teu bener malik kena. Nah, ya mohon. Ya geus atuh, kaula pamit. Puntennya kabeh ya. Sok sing ngalakur, sing harade pikiranna hatena jauh-jauhkeun sifat nu kararitu nya. Da lain sasaha aranjeun teh sariungan, sabeungkeutan kabeh. Da berdirana ieu ge meureun ku ngariung ieu, lain ku sorangan-sorangan. Kudu saling bisa ngabantu, saling bisa ngajaga nya. Amin. Saling bisa ngajait kade dah. Yo bakal loba eta ya. Dibalenghareun maneh teh kabeh. Kana anjeun kudu bisa nitip mawas diri. Tong sifat adigung sombong tong dikalaluarkeun, diheum-heum nya. Ya kitu we nya, punten Kakang Semar nya. Kaula pamit ya. Rek ngidar deui. Assalamualaikum. Memang tidak efektif juga bener kata ya, karena memang energinya ini luar biasa yang diterapkan oleh AA ke baju ini. Memang saya pun tadi berpikir tuh ini gimana kalau dipakai sama orang yang kurang istilahnya bawa negatif. Itu yang membuat menjadi istilahnya pikir-pikir lagi. Tadi juga ketika ya Pak Hari meminta untuk diisi coba di baju gitu kan. Ya memang satu sisi ada baiknya, cuma ketika fatalnya itu ketika orang yang tidak bertanggung jawabnya ini menggunakan energi itu tidak baik ya. Tapi harus pembuktian. Iya, memang pembuktiannya ya memang kan gini. Jadi kawan semesta awalnya memang beliau berencana untuk mengisi energi baju ya. Jadi seperti tasbih dan cenderamata lainnya itu tadinya berencana mau seperti itu. Jadi bisa dipakai juga enak. Memang ataupun kalau nanti dipakai tidak benarnya ini yang bahayanya itu. Cuma ya alhamdulillah tadi yang Togo memberikan istilahnya nasihat penerangan, karena memang benar juga logikanya ketika seseorang atau yang membeli baju Raja Semesta TV ini dibelokkan ya dengan mohon maaf dengan mencuri atau minum-minuman lacur dan sebagainya gitu. Ya memang itu akan menjadi satu bentrok energi dan yang efeknya itu ke pusat di sini lagi gitu. Makanya tadi yang Togo pun meminta untuk mengambil itu ya. Ambil lagi energinya ya. Mungkin Arif sini dulu nih Arif. Jadi ini mau diambil dulu energinya. Jadi ada bukti pembuktian itu ya. Energi Tuhan Maha Esa, energi alam semesta, 1000 matahari, balik ke kata. Balik ke
Kan dia akhirnya tik deh. Yes. Jadi alhamdulillah tadi dapat penerangan juga dari yang Togog bahwa pembuktian karena ya memang logika dengan energi segitu besar ya, jangankan makhluk halus atau break kayak gitu, dukun pun tidak akan bisa dimasukin sama balik lagi dan memang tanpa kita sengaja istilahnya, tanpa kita rangkai dari awal, karena ya tadi yang pertama, poin pertama si Akang ini si Akang ini penyakitnya karena leluhurnya itu istilahnya dulunya mungkin berbuatnya jauh sekali dari istilahnya ajaran budi pekerti kebaikan itu yang membuat ya itulah karma keburukannya ke si Akang ini. Cuma yang saya ingin bahas ini tadi masalah ya memang yang sedang terjadi sudah 2 tahun terakhir ini, masalah virus ini. Dulu kalau yang selalu menonton Raja Semesta TV dulu di tempat ini waktu masih panggung pernah ada satu konten Pak Geblug yang Banju kalau nggak salah, karena waktu itu saya belum masuk produksi film, cuma bagian di luar lah istilahnya di kantor. Memang di situ pun dikatakan gitu bahwa penyakit Emma memang sudah ada riwayat dari dulunya. Dan dengan diceritakan oleh Eyang Togog, yaitu balik lagi. Jadi sabda palon lah yang mungkin menyupatah ya kalau di kita ya, yang Semar lah ya. Yang Semar ya kalau di Jawa itu kan sabda palon. Sebenarnya itu satu ini cuma beda-beda nama aja. Betul. Dulunya Kesatria dia itu adalah Sang Hyang Ismaya. Iya, betul. Ketika berubah bentuk lah, katakan hitam dan putih itu yang menjadi simbolnya itu ya Semar ya, kalau di Jawa ya istilahnya sabda palon. Nah, yang menarik kita membahas ini tanpa disengaja juga karena memang tadi dari salah satu kru kita gitu menanyakan tentang memang yang terjadi, memang istilahnya penyakit ini yang dari awal sudah 2 tahun terakhir ini ya, mau memasuki 2 tahun terakhir ini yang lagi ramai, apalagi yang sekarang itu dengan begitu cepatnya merembetnya. Nah, yang saya ingin pertanyakan, supatanya itu, perjalanan riwayatnya itu seperti apa dulu dan kenapa? Mungkin bisa diceritakan lebih detail itu, riwayat dulu dikupas lebih dalam. Ngambil sejarah dulu ya? Iya, sejarah dulu. Jadi ini riwayatnya kenapa kok sabda palon atau Semar sampai berucap bersupata seperti itu, dan memang sampai menyambung ke alam kegaiban pun penyakit ini nyambung ternyata. Ya, mungkin riwayatnya itu. Coba biar kawan semesta tahu juga. Jadi ini terus terang tanpa disengaja kita tanpa ini. Tadinya saya ingin membahas di podcast kita, ternyata momennya itu ya sekarang. Tadinya kita mau membicarakan itu terhadap beliau mengupas penyakit ini. Sok, mangga. Jadi dulu tuh riwayat ketika sabda palon atau Semar itu ngasuh raja-raja di Pulau Jawa. Dia itu dulu ngasuh raja di Pulau Jawa, jangan serakah, jangan ini, membantulah kepada orang miskin, jangan menganggap bahwa abdi dalam atau siapapun adalah jongos, jangan, itu adalah semua di hadapan Tuhan, di hadapan Allah itu sama, cuman beda derajat pangkat aja ya. Nah, udah gitu udah dibilangin semuanya sampai ada satu penyiksaan dari raja di situ ya, di daerah Pulau Jawa, sampai si orangnya itu kata bahasanya lumpuh ya, karena disiksanya udah terlalu berlebihan, dan orang itu bukan orang ada dan orang nggak punya. Nah, dalam batinnya itu dia munajat kepada Allah, kedengaran sama sabda palon, dan sabda palon mendengar ketek hati manusia itu kedengar semuanya gitu, karena alam dunia itu kakepel bahasanya gitu. Nah, di situ patah sabda terjadi akan pagebluk di alam dunia. Bahasanya ini bukan di Jawa, di alam dunia. Di alam dunia. Pagebluk ini akan berakhir pada saat entar sekitar 500 tahun akan datang, akan terjadi itu, tapi akan punah lagi. Itu bahasanya. Ya semua saya ngerti, cuma saya diem aja. Iya, karena saya mau nggak mau gitu. Memang ya belum saatnya juga, dari kemarin banyak istilahnya kawan semesta yang menanyakan tentang istilahnya yang terjadi di alam dunia ini, dan ternyata yang goncang-gancingnya itu ya
istilahnya ya memang keadaannya itu, Iya. keadaan dengan lewat ada penyakit ini gitu. Ya, Jadi ketika sabda terjadi, masuk ke alam kegelapan. Ke alam kegelapan itu alam kegelapan siwa. Siwa itu adalah wujudnya pikiran. Di dalam pikiran kita itu ada namanya kegelapan siwa. Jadi gelap itu artinya marahnya siwa. Nah, di situ ada terjadinya kuman. Nah, kuman itu bentuknya kayak semacam laba-laba. Karena saya pernah datang ke sana, ngobrol sama yang tadi kuman laba-laba itu disebutnya raja kuman, raja kopi itu sebenarnya. Makanya bisa diperintahkan ya oleh sabda Palon karena dia sudah menyatu dengan zat Allah. Nah, sabda terjadi otomatis kebuka tuh alam gaib siwa itu, alam kegelapan. Kuman pada datang lewat mana? Pertamanya lewat sana yang di luar negeri itu. Dia itu mengumpulkan apa namanya? Kelelawar sama kodok dikumpulkan dimasukin ke satu laboratorium. Laboratorium itu pecah. ya sebenarnya untuk Ya, itu mah balik lagi lah ke persepsi ini. Mungkin ini kita lebih mengupas ke sejarahnya itu ya. itu. Lebih ke mengupas sejarahnya gitu. Ya, mungkin titik poinnya gini, kala itu mungkin Sabda Palon atau Semara itu resah dengan orang-orang yang mempunyai kuasa dengan keserakahannya itu. Dia sudah tidak bisa artinya menyadarkan secara kata-kata ini itu sampai timbullah keresahan, terjadilah sabda itu sehingga ya kegelapan siwa itu turun karena diminta oleh Sabda Palon itu. Mungkin seperti itu dan memang ya kita lihat perjalanan untuk 2-3 tahun ke belakang bagaimana ya Nusantara ini, Indonesia ini istilahnya diliputi oleh orang-orang yang mempunyai keserakahan dari materi, dari kekuasaan, dari apapun lah itu. Makanya yang diucapkan riwayat dulu itu penyakit itu ada pageblug sebutnya ya. Ketika orang-orang sudah mulai melebihi batas keserakahannya itu. Istilahnya keserakahan sudah merajalela di mana-mana. Ingin memperkaya diri, ingin ini tanpa melihat orang lain yang seperti tadi riwayatnya diriwayatkan para raja-raja terhadap masyarakatnya, terhadap pemerintahannya dengan semena-mena istilahnya tanpa memandang ini memang harus dibantu ya. Sekarang dewek lah. Mungkin keresahan itu yang menjadikan dan yang bisa menuntaskannya lagi yang menyambut sepatahnya itu. Dan yang menarik, saya tadi sekilas melihat beliau bergelibang air mata lah. Apa maknanya itu tadi itu? Sedih saya, sedih karena ya itulah keserakahan itu, makanya timbul sabda itu sebenarnya jadi penyakit itu semua ke alam dunia. Banyak orang yang meninggal tidak berdosa, itu. Yang tidak berdosa, yang berdosa ada. Cuma yang tidak berdosa kecipratan karena dari kuman tersebut gitu. Itu masalahnya. Ya, memang sih ada obatnya yaitu galak kelor, cacing, sama kelapa. Itu obatnya. Itu ya. Dan memang luar biasa sekali istilahnya galak kelor itu. Dan sudah saya buktikan sendiri. Semua kru di sini membuktikan. Bahkan saya pun kemarin satu desa di sana memberikan ini untuk orang-orang ya anak-anak yang suka bermain bola karena memang istilahnya kemarin ketika balik main bola dari Bandung itu yang pertama kan kecapean. Ketika kecapean daya imun tubuh kita itu melemah. Nah disitulah virus itu masuk. Meriang ini itu ya alhamdulillah syariatnya dengan ini ya semua alhamdulillah sembuh. Dan memang yang menarik luar biasa sekali gitu. Bahkan sebenarnya saya ya tanpa sengaja. Artinya gini, kita tidak mengonsepkan dari awal kita akan membahas ini gitu. Karena ya ada yang berobat. Yang berobat cuma tadi memang agak celetukan pertanyaan dari salah satu kru ke itu yang bisa membahas ini semua. Jadi kita tidak perlu bikin podcast. Tadinya saya ingin mengupas itu, ingin menanyakan kapan berakhir dan ternyata kan istilahnya orang-orang yang mohon maaf mungkin orang-orang yang ketakutan berlebihan terhadap itu. Takut boleh, kita broadcast penting ya. Saya tekankan broadcast kita penting, tetap menjaga istilahnya kesehatan kita. Apa yang dianjurkan pemerintah ya kita jalankan. Cuma rasa ketakutan itu jangan sampai berlebihan. Karena ketika rasa ketakutan itu menyelimuti dalam diri kita, mental kita akan down bagaimanapun. Ketika mental kita down, nah imun kita lah itu yang akan berkurang. Ya itulah yang akan masuk. Artinya meskipun kita tidak serakah, apalagi orang-orang serakah. Ya berarti titik poinnya gini, orang-orang yang kena seperti itu dalam pemikiran, dalam hatinya ada keserakahan yang tidak disadari oleh dia.
Mungkin seperti itu ya. Keserakahan itulah yang menjadikan penyakit istilahnya ya. Karena riwayat dahulu Sabda Palon atau Eyang Semar ketika beliau dijadikan tetua oleh raja-raja sudah tidak didengarkan nasihatnya itu. Apa yang diucapkan tidak didengarkan sampai keluarlah sabda itu sehingga suatu hari nanti akan ada penyakit bila orang-orang itu mempunyai keserakahan berlebihan. Ya kenalah. Ya memang perantaranya mah kita tahu dari awal virus ini berasal dari mana, yaitu kan hanya jalan aja. Karena tidak akan ujung-ujung langsung ada. Ya santet pun seperti itu kan tidak akan langsung disantet, pasti ada perkara dulu apa-apa juga ya. Dan memang yang terjadi di alam dunia ini dan sekarang bahkan Eyang Togog pun berbicara itu sampai tembus ke alam kegaiban. Karena saking murkanya dulu itu ya, saking sudah resah, disabari terus, ya lama-lama kan istilahnya tanpa disadari ya berucap seperti itu agar kalau kasarnya gini, gua udah ngasih tahu lu semua raja-raja. Kalau memang omongan gua nggak didengar, ya mungkin seperti itu. Mungkin secara halus yang akan mendengar menginginkan. Jadi subhanallah sekali gitu tanpa kita sadari atau tanpa kita mengobati orang istilahnya, tapi kok konsepnya ke sana. Ini tidak istilahnya kita konsepkan dulu akan mengobrolkan ini sebenarnya ini terjadi begitu kan, spontanitas. Dan alhamdulillahnya mudah-mudahan dengan tadi Eyang Semar yang bermunajat, karena memang beliau yang bisa mencabut sepatah itu. Kalau kita ditarik ke belakang ke riwayat ya beliau lagi lah yang menariknya. Dan alhamdulillah perantaranya Awawan tadi ya sudah bermunajat kepada yang Maha Suci, yaitu Allah kita bagi umat muslim, Tuhan bagi agama-agama lain, karena ya itu tunggal satu yang mana-mana juga sama tetap. Mudah-mudahan wabah ini, pandemi ini hilang ya. Pasti hilang. Ini karena ketika setelah ini ya saya yakin untuk beberapa bulan ke depan saya yakin ini akan berakhir gitu. Jadi pelajarannya stop mulai hari ini, istilahnya rasa serakah kita terhadap duniawi atau terhadap apapun, karena penyakit itu ya berasal dari sumber diri kita sendiri sebenarnya. Jadi lebih ke introspeksi diri, memperbaiki diri lagi lebih baik ke depannya. Ini pun semata-mata bukan kepada kawan semesta yang selalu menonton video-video kita, termasuk saya sendiri pun. Saya merasakan ketika kita keinginan berlebihan, ya yang muncul itu keserakahan, nafsu, dan memang ada efeknya terasa. Ini saya memberitahu bukan mencontohkan orang lain, saya sendiri gitu. Saya sendiri mau merasakan seperti itu. Ketika ada sisi keserakahan dalam diri kita, itu pasti akan ada sesuatu yang terjadi pada dalam diri kita. Apalagi saya sendiri dan rekan-rekan itu berlingkungan dengan beliau di sini yang mempunyai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dibayar kontan tunai terus. di luar konten sebenarnya ya banyak lah namanya ya. Balik lagi, setiap orang itu kan sudah dibekali oleh baju nafsu itu ya. Cuma proses pembelajarannya alhamdulillah sejauh ini saya istilahnya lebih bisa menekan ketika orang marah-marah ke kita mah diem aja dah. Makanya kemarin ya, jadi kemarin kita ke The Bus kalau nggak salah, kemarin itu Jumat kemarin ya. Ya itulah ininya beliau itu dengan kesabarannya, istilahnya ketika orang mau ngajak berantem tanpa ujung-ujung, ya dah diem aja dia mah. Kemudian lamun sarwana mah geus gelut ya jelas geus gelut lamun sama-sama emosi. Jelema mabok leuncap. Itu kejadian lucu itu kemarin kita ke Jakarta, kita pagi-pagi ke basement tempat parkiran, kita keluar mobil berempat, itu ujung-ujung orang bawa mobil, pas nikung dia keluar pintu dengan bahasa mungkin dia pun tidak bisa berbahasa Indonesia, dia ngajak berantem ke beliau. kita pun sampai ini orang kenapa? Mungkin kalau jiwa-jiwa yang lain ketika orang tidak kenal ujung-ujung ajak berantem pasti dilayani, tapi ya itulah kelebihannya beliau gitu kan, dengan kita berbicara meskipun istilahnya mungkin banyak miskomunikasi karena perbedaan bahasa itu ya ternyata
dia pun bisa dia ngerti maksud kita gitu, bahwa beliau melihat dia itu kirain sahabat gitu ya, bukan mau ngajak berantem. Dia tersinggung karena merasa diajak berantem, ya karena mentang-mentang dia salah satu ini karate katanya. Itu luar biasa sekali itu kemarin pengalamannya, dan mudah-mudahan kita doakan juga untuk hari ini dan kedepannya semoga cepat berakhir ini pandemi ini, karena memang kita sudah lelah selama 2 tahun ini, istilahnya semua terhambat, semua dibatasi, apapun dari ekonominya, dari usaha apapun itu semua terhambat gara-gara ini, karena ya memang ini ulah kita tanpa sadari, ini ulah kita rasa serakah itu terhadap duniawi ini sebenarnya. Jadi stop dari mulai sekarang, yuk kita belajar lebih baik lagi ke depannya, tanpa harus istilahnya memandang atau berlebihan terhadap keinginan kita. Kita sering membantu banyak orang, karena itulah kuncinya kehidupan itu. Ketika nyaman kita bisa membantu seseorang, bukan berarti dengan harta terus ya. Membantu itu tidak soal melulu dengan harta, tapi dengan istilahnya pikiran kita, tenaga kita, istilahnya kreatif kita bisa bermanfaat bagi orang dan sekitarnya gitu, agar ya semua kembali normal seperti dulu lagi, nyaman lagi. Jadi belajar untuk menekan rasa keserakahan itu agar tidak menjadi penyakit dalam diri kita dan orang lain. Ya, jadi pokoknya hari ini spesial banget ini Fahri ini, tanpa kita sadari ini spontanitas tanpa rencana. Karena banyak para kawan semesta pun yang selalu meminta tolong bahas dong, tolong bahas ya, karena video pertama yang kita muncul dulu itu membahas itu, video pertama itu dulu itu membahas itu, dan mudah-mudahan ini video terakhir yang membahas penyakit ini dan penyakit ini selesai. Itu pasti ya. Jadi buat kawan semesta percaya atau tidak ya terserah, kembali ke persepsi masing-masing. Jadi kita lihat saja ke depannya, ya mudah-mudahan kita selalu berdoa lah demi kebaikan negara kita, demi orang-orang ya istilahnya kita yang mempunyai jiwa-jiwa yang tidak ambisius, yang serakah terhadap sesuatu gitu. Mudah-mudahan kita bisa mengontrol itu semua gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa hidup normal kembali, nyaman kembali, sejahtera, tingkatkan ibadah kita, iman kita terhadap keyakinan kita masing-masing, berbuat kebaikan, implementasi bismillahnya, yuk kita belajar mempraktekannya, mau besar mau kecil ya, yang tadi yang Togok bilang, bukan masa itu mah hanya perantara, tapi membahagiakan orang. Ketika orang lain bahagia, maka yang di dalamnya itulah munajat. Hati nuraninya itu munajat kepada Allah atau kepada Tuhan untuk membalas kebaikan kita. Nah, makanya yuk kita berlomba-lomba kebaikan, jangan berlomba-lomba keserakahan. Tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus. Ya, jadi apa kabarnya hari ini Awawan? Alhamdulillah. Baik. Jadi gini saya mau menanyakan atau memberitahu pada kawan semesta nih, karena banyak kawan semesta yang masih bingung kegunaan sal ini. Sesungguhnya apa aja sih manfaat dan kegunaannya gitu selain itu? Sebenarnya banyak sih gunaannya. Pertama ya mungkin untuk masalah kegaiban tidak akan bisa masuk. Keduanya untuk masalah apapun juga tergantung ijab kabul. Permohon kepada Allah Subhanahu. Ini mas syariat jalan, tapi kan hakikatnya dia energi langit, energi Tuhan yang Maha Esa, semuanya dimasukin syariat, saya hakikat pada Allah. Tapi yang udah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apapun yang penting kepada pemirsa semuanya, kawan semesta, ijab kabul dulu. Mohon kepada Allah apa? Keinginannya. Ini, syariatnya dari syariat sal ini gitu ya. Ini semacam kalau dibilang dulu itu wali itu adalah pusaka. Keris apa? Nah, ini kayak begini, keris itu kan wadahnya. Iya, tapi ini juga sama wadahnya. Ininya wadahnya tapi dalamnya itu dalamnya luar biasa. Dan apakah ada pantangan dan larangannya ketika orang yang memegang ini Awawan nih? Ya sebenarnya sih larangannya ya judulnya mah jangan ke tempat-tempat, bawa ke tempat-tempat yang gitu. Ya ada tanda kutip lah, istilah dunia malam lah gitu. Nah, itu ada tanda kutip dunia malam itu ya. Kenapa? Karena di dunia malam itu banyak magic. Kasiannya orang-orang kasian, gitu. Istilahnya terbentur oleh cahaya ini atau energi ini ya. Betul, itu ya, jadi kurang lebihnya seperti itu kawan semesta. Awawan sendiri sudah menjelaskan, karena masih banyak yang meragukan dan bertanya, ini kegunaannya apa? Jadi bagi kalian yang ingin mempunyai cenderamata ini segera
hubungi nomor ofisial di bawah ini ujungnya 94. Ya. Ini pusaka Allah, bukan pusaka dewa lagi nih. Alhamdulillah. Ini udah luar biasa sekali, sudah banyak manfaatnya dan sebagian kita post itu di komunitas itu banyak orang-orang yang ini segera dapatkan sebelum kehabisan karena stoknya terbatas. Iya, betul. Oke, terima kasih ya Awan. Iya, sama-sama, Abudi. Salam halus. Salam halus, salam kreif, salam sadulur.